Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru, calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Pungki Astriani SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas, tepatnya di SD Negeri Haji Barang Wetan. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu guru, calon guru penggerak, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata yang telah saya lakukan yaitu membangun karakter murid yang dapat dilakukan dengan pembiasaan disiplin positif dan menerapkan restitusi sebagai bentuk disiplin positif. Adapun tolak ukur aksi nyata yaitu siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian teraplikasinya proses segitiga restitusi dalam membantu siswa dengan posisi kontrol sebagai manajer. Lini masa yang dilakukan pada aksi nyata saya yaitu saya membuat perencanaan aksi nyata dan mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah. Kemudian saya melakukan revisi perencanaan jika diperlukan sebagai hasil konsultasi dengan kepala sekolah. Saya juga melakukan kolaborasi dan sharing dengan rekan sejawat berkaitan dengan strategi untuk membangun budaya positif di sekolah. Tak lupa pula saya juga melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan. Kemudian setelah itu saya melakukan kegiatan pembentukan keyakinan kelas. Dan yang terakhir yang tak kalah penting yaitu saya selalu mengevaluasi dan merefleksi kegiatan tindakan aksi nyata dalam rangka membudayakan kebiasaan positif di sekolah. Bapak Ibu guru, berikut merupakan kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Wetan yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada acara hari ini kita dapat berkumpul dalam belajar bersama untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang merupakan tugas dari rangkaian guru penggerak saya yaitu pada modul 1.4. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita di sini untuk belajar bersama-sama untuk menerapkan budaya positif kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita itu memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Pada acara siang ini nanti kita akan belajar bersama tentang konsep budaya positif. Adapun yang akan kita pelajari yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum ke materi yang pertama,
dijawab. Bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah ini? Ayo, monggo Pak Sadar. Mungkin bisa membantu bagaimana Pak Sadar itu menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah ini. Menciptakan lingkungan positif itu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman adalah karena belajar merupakan kegiatan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Kita akan lebih mudah berkonsentrasi jika berada di tempat yang nyaman dan tenang. Begitu pula ketika belajar, pastikan lingkungan belajar anak-anak sudah cukup nyaman dan kondusif agar proses belajar mereka tidak terganggu. Dengan belajar di lingkungan yang nyaman, kita tentu akan lebih mudah konsentrasi dalam memahami materi yang akan dipelajari. Kali ini mungkin dari menciptakan suasana positif itu yang pertama dilakukan adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman. Ketika kita menerapkan pembelajaran yang nyaman, insya Allah nanti anak-anak akan lebih mudah menyerap materi yang kita berikan. Yang pertama, apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah Bapak Ibu masih ingat apa saja itu profil pelajar Pancasila? Ada apa saja Bapak Ibu? Yang pertama ada ya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri dan apabila kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila, maka kita dapat memastikan dia praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana kepada setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Berarti di antara keenam ini, kalau kita sudah menerapkan, sudah dipastikan pembelajaran itu lebih berpusat pada murid. Jadi berpusat pada murid apa? Berpusat pada guru nih Bapak Ibu? Murid. Berpusat pada murid. Pada pembelajaran paradigma baru ini dapat dilakukan di dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas yang biasa kita sebut intrakurikuler, luar kelas kurikuler dan ekstrakurikuler. Pada pembelajaran intrakurikuler yang biasa kita laksanakan pembelajaran yang berada di dalam kelas. Pembelajaran intrakurikuler ini dilakukan secara terdiferensiasi sehingga siswa itu memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi atau pengetahuannya. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, diferensiasi itu artinya berbeda. Jadi kita itu harus bisa memberikan pembelajaran karakter. Kan anak-anak itu unik di Bapak Ibu, mempunyai karakter sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak satu dan anak yang lain, karena kita harus bisa harus bisa menguatkan kompetensinya melalui kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran kokurikuler. Pembelajaran kokurikuler ini adalah penguatan dari intrakurikuler, seperti misalnya kunjungan ke museum yang sudah kemarin kita laksanakan, terus juga pembelajaran ke kolam renang. Terus juga kemarin kita melaksanakan pembelajaran berwisata ke sawah di Bapak Ibu, sawah dekat sekolah kita. Itu merupakan pembelajaran kokurikuler. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran ekstrakurikuler, ya, dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya Bapak Ibu guru yang ada di sini. Alhamdulillah di sekolah kita juga itu melaksanakan ekstrakurikuler yang beragam.
geografis, ada seni musik, ada hard rock, ada olahraga, ada pramuka, dan itu bisa membuat pembelajaran baru atau paradigma baru dapat dilaksanakan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, ini ada materi disiplin positif ini. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu dapat diartikan seperti apa? Disiplin itu bisa netenin, biasanya kita artikan dengan peraturan ya, yang menaati peraturan. Betul, kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib atau peraturan atau kepatuhan. Kita juga sering menghubungkan disiplin dengan hukuman, padahal itu berbeda nih Bapak Ibu. Antara disiplin dan hukuman itu berbeda. Padahal itu hukuman justru salah satu alternatif terakhir yang harus kita hindari untuk menghukum anak. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya, supaya anak itu menjadi patuh terhadap kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Karena kalau anak biasanya disuruh apa, kadang-kadang merasa tidak nyaman, tidak merasa puas. Misalnya, guru pernah baik, kok aja boleh berbalan. Sebetulnya kita sudah menerapkan disiplin supaya anak-anak itu ada saatnya bermain bola, ada saatnya istirahat. Tapi kadang-kadang anak-anak itu merasa tidak nyaman. Tujuan kuliah dari penerapan disiplin positif yang akan kita pelajari itu akan terbentuk murid yang memiliki karakter berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, yang dapat membuat anak itu menjadi pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dari kebutuhan dasar manusia ini yang akan dijelaskan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival need. Kebutuhan dasar yang bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang pertama nih. Nah, contohnya kita membutuhkan makan. Manusia membutuhkan makan untuk apa? Ya, untuk kelangsungan hidupnya. Juga membutuhkan minum. Semua pasti mau hidup itu mempunyai caranya sendiri untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang menjumpai anak-anak di kelas kita yang caper cari perhatian kepada kita. Yang mungkin karena di rumah si anak itu kurang mendapat perhatian, mendapat kasih sayang dari orang tua, sehingga anak itu berlaku caper pada kita cari perhatian, karena si anak itu mempunyai kebutuhan dasar ingin dicintai dan ingin diberi kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan. Nah ini yang sering terjadi di antara anak-anak di sekolah kita. Kekuasaan. Ada anak-anak di kelas yang ingin berkuasa, jadi jeger. Pasti ada Bapak Ibu yang kok menurut maling aku, yang orang awas. Pasti ada di kelas yang anaknya seperti itu, yang berkuasa. Itu berarti si anak itu ingin kebutuhan dasar kekuasaannya itu terpenuhi. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Nah, kebebasan ini berarti itu maksudnya anak-anak itu bebas ingin mencari minat yang dia inginkan, bebas tidak ingin dikekang. Kemudian kesenangan. Nah, anak-anak kan memang dunianya dunia senang-senang nih Bapak Ibu, dunianya dunia bermain. Nah, anak-anak itu berarti membutuhkan kesenangan untuk ini kelangsungan hidupnya selain dari kebutuhan hidup, cinta dan kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kita juga tidak hanya anak-anak kita juga membutuhkan
sesuatu untuk mendapat pujian dari orang lain? Pernah atau tidak? Pernah. Pasti nggih, manusiawi kita pernah melakukan sesuatu hanya ingin mendapat pujian atau untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang. Adakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari dorongan yang lain? Mungkin selain mendapat uang, mendapat pujian, mungkin ada dorongan yang lain, Bapak Ibu? Ada nggih, pasti nggih. Nah, itu namanya apa? Dorongan itu namanya apa? Dari dalam berarti. Itu namanya motivasi. Jadi apa itu motivasi? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sementara itu, dalam psikologi, pengertian motivasi adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak untuk melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Dan kita sering termotivasi waktu itu saat sedang mengerjakan aksi nyata nih. Nah, ada yang sudah kirim aksi nyata, teman yang lain ternyata belum. Nah, akhirnya apa? Diri kita kan termotivasi kan? Kabeh wis rampung kok masa aku belum. Nah, akhirnya kita apa? Termotivasi untuk melakukan atau untuk mencapai tujuan yang akan kita hendaki. Nah, pada perilaku manusia ini ada motivasi perilaku manusia nih. Ada 3. Yang pertama, motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu? Kita melakukan sesuatu karena kita takut dihukum. Ada nggih? Pasti ada nggih. Ini adalah tingkatan yang paling rendah. Motivasi dari ketiga ini adalah yang nomor 1 adalah yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya ini untuk menghindari hukuman karena takut dihukum atau merasa tidak nyaman, terus akan bertanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi ini bersifat eksternal. Eksternal berarti apa ya, Ibu? Ya, eksternal itu bukan dari dalam kita, berarti dari luar diri kita. Kita melakukan itu karena kita merasa apa? Merasa takut akan dihukum. Berarti itu kita tidak sadar maksudnya ya, tidak dari dalam hati kita. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita melakukan itu karena kita ingin mendapatkan apa? Imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini itu akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting. Motivasi ini juga bersifat eksternal, bersifat eksternal, bukan dari dalam kita, tapi dari luar, dari orang lain. Kemudian yang ketiga ini, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi yang ketiga ini adalah yang paling tinggi, karena mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, motivasi ini adalah akan membentuk seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, jadi menurut Bapak Ibu lebih penting motivasi eksternal atau internal gitu? Nah, motivasi internal, motivasi dari dalam diri bukan karena kita paksa. Nah, tapi kebanyakan anak-anak itu merasakannya apa? Motivasi yang eksternal gitu, karena anak-anak itu takut akan dianggap mungkin akan dimarahi oleh guru. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai
tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang tentu akan berdampak jangka panjang, tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang ke depannya. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi pada motivasi ketiga ini, ketika anak misalnya dimiliki sesuatu itu, anak itu tidak akan terpengaruh karena anak itu sudah memiliki motivasi internal dari dalam diri kita. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, nilai-nilai itu misalnya apa? Nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai bertanggung jawab. Itu berarti mereka itu menginginkan apa? Berperilaku dan berlandaskan nilai-nilai yang sesuai dengan yang mereka hargai. Nah, dari disiplin positif ini tentu kita membutuhkan posisi kontrol restitusi. Nah, Bapak Ibu, apa itu restitusi ini? Restitusi merupakan tahapan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Jadi restitusi itu cara kita untuk memecahkan masalah kepada siswa yang tidak menaati kesepakatan atau tidak menaati peraturan. Tapi anak itu tidak dipaksa, anak itu secara sadar dan mengakui bahwa dirinya itu telah bersalah, telah melakukan kesalahan. 5 posisi kontrol restitusi yang akan kita bahas satu-satu ini. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Coba Bapak Ibu, di antara 5 posisi kontrol ini yang sudah dilakukan atau yang sering dilakukan yang mana? Yang mana? Mungkin yang biasa kita itu sebagai itu penghukum. Biasanya kalau anak-anak tidak dihukum itu tidak puas. Nah, maka posisi kontrol itu akan kita rubah dari yang biasanya menghukum, kita harus bisa berubah menjadi seorang manajer. Pada penghukum ini biasanya mungkin tidak di sini menggunakan apa? Hukuman fisik, mencubit atau memukul. Alhamdulillah guru-guru SD ini tidak seperti itu, paling hanya menggunakan apa? Menggunakan suara tinggi, bahasa tubuh matanya melotot dan jari menunjuk. Oh ya, sambil melotot. Guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya itu mengatakan patuhi aturan saya atau awas ya, awasi saya. Terus kamu selalu saja salah, terlambat lagi pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, itu merupakan penghukum Bapak Ibu. Nah, kalau kita sering menghukum, maka apa hasilnya? Kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam. Di dalam hatinya pasti akan dendam. Maksudnya sebagai guru kita dendam paling. Semoga saja kita bisa menghindari dari posisi kontrol yang menghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi kontrol yang membuat rasa bersalah ini, biasanya guru itu hening, membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, kayak dijekeli atau rendah diri, suaranya itu mengelas, halus, sedih, merasa sedih. Nah, murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Mereka itu merasa, wah aku seorang berharga dan telah mengecewakan orang-orang
kecewa banget sama kamu. Ya kenapa kamu melakukan kesalahan seperti itu lagi? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Atau kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti itu, oke? Jadi itu membuat rasa bersalah itu akan membuat siswa itu merasa bersalah. Dan hasilnya apa kalau Bapak Ibu menerapkan posisi kontrol pada dua merasa bersalah? Nah, murid itu akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada penghukum karena emosinya akan tertanam rapat. Nah, maksudnya murid itu tidak meluapkan emosinya. Ya, jadi ini malah lebih berbahaya dari posisi yang penghukum. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Oke. Kita sebagai guru juga harus bisa menanamkan posisi sebagai teman. Dulu di posisi teman itu menggunakan hubungan yang baik dan humor lucu pada anak-anak. Ini biasanya kalau yang posisi kontrol teman ini sering mengatakannya seperti ini, Bapak Ibu. Ayolah bantulah Bapak, seperti Bapak Guru. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kalau itu tidak apa-apa, nanti Ibu bantu selesaikannya. Nah, ini sebagai posisi kontrol teman. Tetapi apa Bapak Ibu kalau posisi kontrol teman hasilnya? Mungkin ada dampak negatif kalau teman ini. Seanak jadi terlalu panjang. Terus akhirnya apa? Tidak menghargai guru. Nah, berilah guru tanpa emang ini, berarti nah ya. Hasilnya nanti murid akan merasa senang yang positif ya. Murid mungkin akan merasa senang bertemu dengan kita. Tapi di sisi lain negatifnya itu murid jadi menjadi tergantung pada guru tersebut. Misalnya tiba-tiba si guru itu tidak masuk, maka anak itu merasa si guru itu tidak bisa membantunya. Nah, dia itu hanya pokoknya itu harus si guru lebih baik. Sinanu bagian kalau aku. Nah, terus akhirnya guru yang lain itu merasa tidak dihargai. Ada sisi negatif dan ada sisi positifnya ya. Terus yang keempat itu adalah pemantau. Pada posisi pemantau ini guru mengawasi. Pemantau itu artinya mengawasi nih, mengawasi artinya maksudnya bukan mengawasi nih, tapi hanya mengawasi murid yang akan supaya murid itu bertanggung jawab atas perilaku yang akan dilaksanakan. Biasanya pada pemantau ini itu orang-orang itu mengatakan peraturannya apa, kamu melakukan seperti ini, kamu masih ingat atau tidak peraturannya apa, terus apa yang kamu lakukan, terus mungkin sanksi atau konsekuensinya apa kamu melakukan seperti itu. Pada posisi kontrol pemantau ini ada hasilnya, murid itu memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah atau peraturan sekolah. Nah, guru tidak menunjukkan emosi nih Bapak Ibu, tidak menunjukkan emosi yang berlebihan atau menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Nah, ini posisi yang manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid itu untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan atas permasalahannya sendiri. Jadi guru ini tidak menghukum, tapi menyuruh murid untuk mencari atau mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pada posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi misalnya murid itu berperilaku salah nih, dan kita itu mengajak murid apa yang kamu butuhkan sehingga kamu nanti bisa berubah sikap kamu, sehingga kamu bisa berperilaku lebih baik. Di sini penekannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Kita dapat berkolaborasi dengan murid untuk mencari permasalahan yang dihadapi si anak tersebut. Nah, pada posisi manajer ini dapat kita katakan misalnya seperti ini, apa yang kita yakini, mungkin itu dari
lagi ke peraturan mungkin misalnya ada keyakinan kelas yang disiplin. Nah, ketika anak itu tidak memakai seragam lengkap kan berarti anak itu tidak disiplin ya. Kemudian kita bertanya, coba apa yang kamu yakini tentang keyakinan kelas? Apakah kamu sudah betul melakukan seperti itu? Nah, berarti kita menanyakan keyakinan kelas kita kepada anak itu. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu kan kita mengajak si anak itu untuk memperbaiki kesalahannya, bukan malah menghukum. Nah, bila guru itu bisa mengambil posisi pemantau, guru itu akan melihat konsekuensi dan aturannya apa. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluarnya sendiri, tentu tetap dengan pimpinan guru. Misalnya ada anak yang tidak memakai atribut lengkap ketika upacara nih. Nah, kemudian kita bertanya, kalau sebagai posisi manajer, nah kita menanyakan, misalnya anak itu bernama Bima. Bima, kenapa kamu tidak menggunakan atribut lengkap? Nah, terus kita menanyakan, nah kira-kira kamu bisa atau tidak mencari solusi dari kesalahan kamu? Nah, pasti anak itu menjawab, saya tahu kesalahan saya di mana, saya tidak memakai atribut lengkap. Kemudian guru itu menanyakan lagi, nah kira-kira keyakinan kelas atau keyakinan apa yang kamu bisa lakukan supaya kamu dapat merubah sikap kamu? Mungkin anak itu akan menjawab, saya minggu depan akan memakai atribut yang lengkap, Bu, saya janji. Nah, itu kita sebagai manajer, tapi kita tidak menghukum. Kalau menghukum kan ini akan membuat rasa dendam si anak. Ada contoh penerapan lima kontrol restitusi B. Contohnya ini ada kasus Udin yang terlambat hadir di sekolah. Misal sebagai penghukum, ketika Udin tidak terlambat ya, nah sebagai penghukum ini terlambat lagi, ini pasti terlambat, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah mungkin ini yang sering kita ucapkan ya, Bapak Ibu ya, sebagai penghukum, karena kita ingin menginginkan itu murid itu menjadi anak yang bisa disiplin itu, tapi malah membuat si anak itu bisa dendam dalam hatinya. Terus yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, Udin, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu, Udin. Itu kan membuat Udin menjadi apa? Merasa bersalah, ya kecewa, merasa bersalah. Kemudian ya sebagai teman berarti kita temannya Udin maksudnya. Udin, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu, kenapa terlambat lagi? Ini sambil tertawa ringan, dia tidak matanya tidak melotot, tapi tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti dulu bantu ya. Sambil senyum-senyum, itu kan merasakan bahwa Udin itu merasa dilindungi oleh gurunya ya. Kemudian sebagai pemantau, kita memantau Udin. Nah, dengan kata-kata apa? Udin, kamu sudah terlambat. Apa peraturan sekolah? Kira-kira apa konsekuensinya? Nanti guru itu tanya kepada Udin, konsekuensinya apa ketika datang terlambat. Dari posisi yang manajer ini, yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita ya. Misalkan ini seperti Udin, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini itu berarti si guru ini menyuruh Udin mencari solusi dari kesalahan si Udin. Jadi tidak menghukum, tapi membantu Udin untuk mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu, sebelum ke keyakinan kelas, ini ada pertanyaan otomatis ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Coba Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu ketika
yakin kalau kita tidak memakai helm itu bisa tidak selamat? Ya, bisa tidak menjaga keselamatan. Ya. Berarti itu kita telah meyakini nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang telah disepakati bersama. Universal ini maksudnya di seluruh negara ini kan kalau berkendara kan memang harus memakai helm. Universal itu maksudnya menyeluruh, tidak hanya di daerah kita tapi di seluruh dunia yang telah disepakati. Itu berarti kan harus menggunakan helm untuk keselamatan. Menurut Jason, keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasinya secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan itu kan berarti peraturan, jadi karena murid-murid itu akan lebih senang dengan keyakinan kelas daripada peraturan. Karena biasanya peraturan-peraturan itu kan banyak ya. Ada banyak, ada misalnya tidak boleh memakai sesuatu yang berwarna putih. Jadi peraturan itu banyak dan akan membuat anak-anak itu merasa bosan untuk mempelajarinya. Nah, maka kita harus berubah dengan keyakinan. Keyakinan itu kan berarti dari dalam diri sendiri. Berarti yang intrinsik, ya, secara intrinsik tidak dipaksa. Ini ada sebelum materi selanjutnya ada beberapa kuis nih. Coba kita bahas atau diskusikan secara bersama-sama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, menurut Bapak Ibu, pada posisi kontrol ini mana yang merupakan jawaban itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa? Yang mana Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Coba kita cek jawabannya. Betul sekali. Ya. Saya kecewa sama kamu itu membuat merasa bersalah. Ibu ngejar aku karena ibu dulu sayang aku. Bentukan yang mana ini Bapak Ibu nih? Coba. Karena ibu dulu sayang aku. Coba kita diskusikan bersama. Ibu ngejar kamu karena ibu sayang aku. Sayang aku berarti cinta dan kasih sayang. Coba kita cek jawabannya apakah betul. Cinta dan kasih sayang. Lagi Bapak Ibu, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Yo nih, aku hebat kan? Bisa bikin ibu kejar aku. Ini cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan atau kesenangan? Kesenangan. Ya, karena beranak itu merasa senang dikejar oleh ibu guru. Tapi coba jawabannya betul atau tidak? Kesenangan. Karena anak itu ingin menguasai diri. Jangan aku tok ya, ingin menguasai diri. Kemudian coba ini, aku bosan belajar ulangan terus di dalam kelas. Berarti aku menginginkan apa? Kebebasan. Ingin menginginkan kebebasan. Bosan di dalam kelas terus, maka anak itu menginginkan belajar sekali-kali lah, belajar di luar. Anak itu menginginkan bebas dari freedom. Nah, berarti dari 4 pertanyaan ini, Bapak Ibu Bapak nanti kita mencoba lagi.
Nah, yang pertama, terlebih dahulu kita itu harus mendiskusikan atau menyebarkan pemahaman kepada anak apa itu keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas saja dulu? Nah, itu saya sudah menjelaskan kepada anak-anak ini. Kemudian kita itu secara bersama-sama bersama anak-anak itu merumuskan keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu bebas meluangkan ide. Bu guru, kemarin ada anak-anak yang tidak mengerjakan PR. Berarti keyakinan kelas itu apa? Kita harus apa berarti kalau tidak mengerjakan PR? Nah, disiplin, harus bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Nah, maka anak-anak itu secara spontan pasti akan angkat tangan terus lalu mengucapkan keyakinan kelas itu. Nah, kemudian anak-anak itu akan berantusias. Bu guru, saya mau tulis ini. Misalnya, coba anak-anak ketika ada anak-anak yang tidak ketika mengerjakan ulangan itu mencontek. Nah, berarti keyakinan kelas apa yang harus kita terapkan? Apa berarti Bapak Ibu? Kalau ada anak-anak yang mencontek, berarti kita harus mengingatkan keyakinan kelas apa yang harus kita terapkan. Berarti kejujuran. Terus anak-anak kan antusias Bapak Ibu untuk menciptakan keyakinan kelas yang disepakati. Jadi ketika ada anak-anak ini yang sudah saya pasang sudah saya tempel, itu ketika anak-anak ada yang melanggar keyakinan kelas ini, pasti anak-anak langsung ngomong, Bu guru, anak itu berarti telah melanggar keyakinan kelas kita yang jujur karena mencontek saat ulangan. Nah, dari keyakinan kelas ini, alhamdulillah menurut saya itu sedikit demi sedikit sudah dapat menerapkan disiplin positif. Karena dengan keyakinan kelas ini, tentu anak-anak kan keyakinan kelas disiplin. Berarti aku kudu makan basic aja kali. Anak keyakinan kelas yang bertanggung jawab, berarti saya harus bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Adapun cara untuk pembentukan keyakinan kelas keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya abstrak ini kalau peraturan kelas kan konkretnya nah, kalau keyakinan kelas ini berupa pernyataan yang universal. Universal itu menyeluruh, semua orang pasti mengetahuinya. Tidak hanya misalnya seperti ini, ketika peraturan di sekolah ini mungkin ada peraturan di sekolah ini dan di sekolah lain yang berbeda, tidak sama peraturan sekolah itu di antara sekolah yang satu dan sekolah yang lain itu mungkin ada yang berbeda. Tapi kalau keyakinan kelas yang namanya tanggung jawab itu pasti menyeluruh, universal, semuanya itu sama. Nah, kemudian yang ketiga itu dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian tidak terlalu banyak Bapak Ibu, cukup bisa 6 atau 7 saja keyakinan yang dapat kita buat. Itu harus yang mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua siswa. Nah, kemudian kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, ini yang kemarin sudah saya lakukan, semua kelas itu berkontribusi atau berdiskusi bersama untuk menyusun keyakinan kelas. Nah, kemudian apabila kita hanya memodalkan di Bapak Ibu, ternyata ada kesalahan lagi yang tidak kita catatkan di keyakinan kelas yang kita buat, maka kita perlu apa itu? Perlu meninjau kembali keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berarti bisa berubah dari waktu ke waktu, tergantung apa? Tergantung kondisi lingkungan sekolah dan kondisi anak-anak. Nah, pada posisi kontrol restitusi ini ada yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu yang Bapak Ibu nanti akan temui pada modul aksi nyata topik 8 atau 9 kalau tidak salah. Itu nanti ada budaya positif, ada segitiga restitusi juga, segitiga restitusi ini adalah sebuah strategi yang dapat kita lakukan untuk menciptakan kondisi yang bisa menuntun anak untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Berarti sebagai posisi control manager, kita
kelompok. Maksudnya bisa kembali ke kelompok bagaimana ya Bapak Ibu? Nah, kembali ke kelompok ini maksudnya ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita harus bisa mengembalikan anak itu ke teman-temannya, tidak dibully, tidak diejek. Kita harus bisa menerapkan atau bisa mengembalikan anak ke kelompok yang untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Pada segitiga restitusi ini ada 3 tahapan nih Bapak Ibu. Ada 3 tahapan. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah itu kita baru menanyakan keyakinan. Pada segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, pada menstabilkan identitas ini itu tujuannya untuk mengubah identitas anak menjadi orang yang untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal kemudian menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, intinya berarti anak yang caper ketika melakukan kesalahan berarti anak itu sedang mengalami kegagalan. Nah, maka kita harus bisa meyakinkan anak-anak dengan beberapa kalimat. Misalnya seperti ini, ketika anak-anak sedang melakukan kesalahan, kita dapat mengatakan dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa ya Nak, atau tidak ada manusia yang sempurna. Dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama. Jadi kita tidak mau ini, tapi kita lebih dahulu menstabilkan identitas. Kemudian pada yang kedua, segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita bisa memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, untuk memvalidasi tindakan yang salah itu kita bisa mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Berarti kita terlebih dahulu menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Nah, ini mungkin karena misalnya yang kedua ini, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, mungkin si anak itu ketika melakukan kesalahan itu sebenarnya anak itu ingin melindungi apa yang menjadi penting bagi diri sendiri. Kemudian yang ketiga itu, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Maksudnya menambahkan sikap baru itu sikap yang baik. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita menanyakan keyakinan ya. Menanyakan keyakinan itu berarti sama saja dengan motivasi internal. Nah, ketika identitas sukses telah mencapai yang pertama, nah maka pada langkah kedua anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang mereka inginkan dengan keyakinan itu. Nah, pada keyakinan ini bisa kita katakan ya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Misal tadi ketika ada anak-anak yang tidak memakai atribut, kan kita menanyakan dulu, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, dari menanyakan keyakinan, maka si anak itu akan menjawab. Si anak itu akan berpikir bagaimana si anak itu dapat menyelesaikan permasalahan. Nah, ini Bapak Ibu, waktu kemarin setelah saya membuat skenario
restitusi. Nah, ini ada kasus Daniel yang membuang sampah sembarangan. Coba nanti kita mengambil bersama-sama contoh penerapan segitiga restitusi. Daniel yang membuang sampah dari atas tangga, kemudian saya dapat melakukan segitiga restitusi. Kenapa? Jadi kalau ada anak yang membuang sampah sembarangan, itu merupakan sebuah kesalahan atau bukan? Stabilitas identitas yang juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Baiklah, kita akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama ya. Kamu pasti mempunyai alasan kenapa kamu membuang sampah sembarangan. Memang ya, kamu banyak orang yang tidak peduli terhadap lingkungan. Tapi kalau semua orang membuang sampah sembarangan, apakah itu terjadi dari? Nah, itu misalnya sudah memastikan apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita dari? Nah, kalau kamu sudah paham tentang keyakinan kelas ini, sekarang apakah yang kamu bisa lakukan itu memperbaiki kesalahan? Ya, kalau begitu, teman-teman, maka usaha kamu memperbaiki diri. Besok kita akan lihat perkembangan kamu, apakah kamu betul mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, sekarang jadi boleh melanjutkan lagi ya. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan ini, sebaiknya dilakukan dengan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi ini ada tahu kenapa kita memanggil anak itu tidak di depan anak banyak, tetapi memanggil secara personal. Jadi kalau ada anak yang membuang sampah sembarangan, itu merupakan sebuah kesalahan atau bukan? Jadi menstabilkan identitas kita menanyakan apakah kalau membuang sampah sembarangan itu merupakan sebuah kesalahan atau bukan. Terus kan saya terus menstabilkan identitas dan ya dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi ini membuat anak itu tidak satu-satunya yang merasakan seperti itu. Oh, ternyata dulu juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Alasan kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Berarti saya itu telah melakukan validasi tindakan yang salah. Saya mengucapkan Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Validasi tindakan ini tujuannya apa? Membuat anak itu tidak merasa bukan hanya satu-satunya dia yang pernah melakukan kesalahan, tetapi masih ada orang yang seperti itu. Memang ya, ada banyak orang yang tidak peduli terhadap lingkungan. Tapi kalau semua orang membuang sampah sembarangan, apakah itu terjadi dari? Nah, itu sekarang sudah mengertikan apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita dari? Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, tentu anak itu pasti akan mengingat kesalahan apa yang telah dilanggar dengan keyakinan kelas yang kita tanyakan. Nah, kalau kamu sudah paham tentang keyakinan kelas ini, sekarang apakah yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan?
mau dulu PMN di Bapak Ibu. Nanti untuk aksi nyata panjenengan ini ada yang penyerapan segitiga restitusi. Ini pada sesi terakhir ini ada kesimpulan ya. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan itu perlu saling mendukung, harus saling berkolaborasi, tidak hanya sendirian ya, untuk menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif yang sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter di Bapak Ibu, murid yang berkarakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang merupakan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi kita itu dengan adanya budaya positif itu mengharapkan anak-anak itu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan kita itu bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, bukan lagi berpusat pada guru. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan untuk belajar bersama saya untuk mewujudkan budaya positif. Nah, semoga kita semua itu bisa bergerak dan menggerakkan jiwa kita secara internal agar anak-anak itu bisa bisa tercipta budaya positif. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait budaya positif? Oh gitu, gimana Bu Puji? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas materi yang telah diberikan Bu Putri, itu sangat bagus sekali jelasnya ya. Memang menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah itu sangat penting ya untuk dilakukan, karena dengan penerapan yang terus menerus dan secara konsisten maka membuat akan menanamkan karakter yang baik dan menuntun bagi murid ya, agar anak itu bisa menjadi lebih baik lagi. Karena pada hakikatnya tugas orang guru adalah menuntun dan menjadi contoh atau teladan bagi anak didiknya. Menurut Bu Putri, yang mau saya tanyakan ya, menurut Bu Putri, strategi apa saja yang harus dilakukan seorang guru untuk menciptakan budaya positif? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Putri, pertanyaan yang sangat bagus nih. Strategi apakah yang dapat kita terapkan untuk mewujudkan budaya positif? Nah, tentu untuk melaksanakan budaya positif terlebih dahulu kita harus dimulai dari mana Bapak Ibu untuk menanamkan budaya positif? Dimulai dari dalam diri sendiri ya, dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kita menanamkan budaya positif itu melakukan dari dalam diri kita sendiri, yaitu apa tadi motivasi yang dari dalam diri kita sendiri. Nah, baru kita dapat menerapkan itu kepada anak didik kita. Nah, seperti yang sudah kita laksanakan di sekolah, budaya positif saat penjemputan anak ini kita ada budaya 5SD. Nah, budaya itu adalah sebelum menjadi budaya itu adalah kebiasaan dulu baru berubah menjadi budaya yang bisa kita lihat pada saat pagi-pagi penjemputan itu kita pembiasaan 5S apa saja itu Bapak Ibu? 5S: senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Nah, kita mulai dari dalam diri kita sendiri, dari Bapak Ibu guru-guru di sini menerapkan budaya positif, baru kita bisa menerapkan ke anak-anak. Seperti itu nih.
Jadi dimulai dari dalam diri sendiri dulu. Seperti itu. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah kita harus selalu menerapkan ini. Ketika ada anak yang salah, kita harus menerapkan apa? Segitiga restitusi untuk memecahkan masalah. Mungkin seperti itu Bu Kunci. Bapak Ibu, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan pertanyaan. Tadi sudah disampaikan hanya debat, namun menurut saya masih kurang mengerti sehingga mohon maaf saya bertanya. Sebenarnya memang saya belum paham atau masih bingung tentang segitiga restitusi, karena benar sekali bahwa saya baru mendengar ini kata-kata tersebut, sehingga ingin bertanya, yaitu seberapa pentingkah segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif. Demikian pertanyaan saya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas pertanyaan Bapak. Pertanyaan yang bagus nih. Seberapa pentingkah segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif? Menurut saya itu sangat penting ya, karena untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi itu kita terlebih dahulu harus yang pertama adalah menciptakan budaya positif, karena dengan adanya segitiga restitusi ini tujuannya adalah mengembalikan anak tersebut ke kelompoknya. Anak itu ketika merasa bersalah, ketika melakukan kesalahan itu terus kembali ke kelompoknya, kembali ke teman-temannya, itu tidak dibully, tidak diejek. Dan itu kita harus bisa berusaha seperti itu mengembalikan anak-anak ke kelompoknya. Nah kemudian dengan adanya restitusi ini akan membuat anak itu bisa berpikir atau memecahkan masalah dari kesalahan yang telah dibuat. Seperti itu Ibu. Menurut saya itu penting ketika anak itu sudah kembali ke kelompoknya, sudah mencari jalan keluar dari permasalahan yang telah dihadapi, insya Allah akan tercipta budaya positif. Nah perlu Bapak Ibu ketahui ini budaya positif itu tidak bisa kita terapkan seorang diri. Kita membutuhkan apa? Membutuhkan kolaborasi yang bagus. Nah, dengan adanya pembiasaan yang baik itu tentu akan menimbulkan budaya. Nah selain contoh yang tadi budaya 5S di sekolah kita juga alhamdulillah ada kebiasaan sholat duha berjamaah ya, sholat duha. Nah itu kebiasaan itu tentu akan menjadi budaya positif yang bagus untuk sekolah kita. Semoga dengan adanya pemaparan atau kita belajar bersama ini kita semua bisa tergerak dan menggerakkan bersama-sama anak didik kita untuk menciptakan budaya positif. Demikian Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup, alhamdulillah Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaan waktunya yang bersedia hadir untuk belajar bersama tentang budaya positif. Dan saya meminta maaf Bapak Ibu apabila dalam menyampaikan materi itu belum maksimal, belum bagus. Nah, semoga besok kita belajar bersama lagi, berdiskusi bersama tentang budaya positif. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.